Apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Sobat YouTube semua, pada kali ini saya akan membahas soal P3K kembali untuk formasi guru di tahun 2021. Semoga auto lolos ASN ya di tahun 2021 depan. Pada soal-soal kali ini akan membahas kompetensi manajerial, yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang ketika bekerja dalam lingkungan kerja harus seperti apa. Ini soal untuk edisi yang kedua. Edisi yang pertama sudah diupload. Untuk edisi berikutnya ikuti terus channel Lentera Belajar. Oke, langsung saja menuju soal. Halo Sobat YouTube semua, sebelum memasuki soal lebih jauh, saya terangkan terlebih dahulu terkait dengan jawaban pada soal-soal di video ini. Nanti soal dengan jawaban yang muncul itu adalah jawaban dengan nilai poin tertinggi, karena setiap opsi jawaban di soal-soal ini memiliki poin masing-masing. Ada poin 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan jawaban, yaitu poin tertinggi atau poin 5. Oke, langsung saja menuju soal nomor 1. Pada hari pertama Pak Budi bekerja sebagai seorang staf tata usaha di suatu sekolah, seorang ibu yang sedang mengurus pengambilan berkas-berkas ijazah mengomeli Pak Budi karena ia merasa kurang cekatan dibandingkan staf yang lain, sehingga pelayanannya pun menjadi terlalu lama. Menurut Anda, apa yang seharusnya Pak Budi lakukan? A. Menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama Pak Budi bekerja di sana. B. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu. C. Meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. D. Berusaha mengendalikan diri sehingga tidak ikut terbawa emosi. E. Mengabaikan keluhan itu sehingga tidak mengganggu konsentrasinya. Pada kasus ini yaitu pelayanan publik. Jadi bagaimana seorang bekerja di pelayanan publik itu harus bekerja benar-benar melayani, ibarat pembeli adalah raja. Oke, jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang C. Berarti memiliki poin 5. Meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. Jadi sekali lagi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja kita. Soal nomor 2. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan, sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambal ban butuh waktu 10 menit. Padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km lagi. Jika Anda naik angkot, juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Kebetulan di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. B. Saya akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan dengan apapun saya akan terlambat sampai di tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes kecil. C. Saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. D. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelepon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. E. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot. Pada soal nomor 2 ada D
dilema. Di sini ada dua kata kunci. Yang pertama, kita dihadapkan oleh pilihan ikut tes atau tidak ikut tes. Oke, kalau ada pilihan seperti ini harus ikut tes. Nah, namun bagaimana caranya untuk bisa ikut tes? Kalau seperti itu berarti jawaban yang nomor B mungkin bukan, kan di sini sudah harapan untuk ikut tes itu kecil, sudah niatnya itu sudah berkurang ya. Yang B kemungkinan tidak. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah jawaban yang E. Ini merupakan jawaban dengan poin tertinggi. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat, kemudian segera naik angkot. Karena dengan naik angkot sudah pasti sampai tempat tes baru dimulai. Jadi sudah pasti. Kalau misal menitipkan motor dan menelpon teman, belum tentu temannya bisa. Jadi yang sudah pasti itu naik angkot. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Kemajuan teknologi informasi sudah merambah ke semua lini, apalagi dalam dunia kerja. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan saya adalah A. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. B. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. C. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. D. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. E. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. Untuk menghadapi situasi seperti ini, yang harus dilakukan adalah yang B. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. Intinya kita harus bisa berhadapan kondisi apapun di tempat kita bekerja. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4, akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat selamat bekerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan hari kecepit nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan oleh selamat adalah A. Masuk setengah hari di hari Senin. Jika kantor sepi, maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang. B. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin demi menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain. C. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. D. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. E. Tetap berangkat namun tidak ke tempat kerja karena menjaga toleransi dengan teman kerja. Untuk menjawab situasi pada soal nomor 5, yang harus dilakukan adalah yang D. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Ini kaitannya dengan integritas seseorang ketika dihadapkan dengan permasalahan seperti ini. Loyalitas dipertanyakan. Jadi harus tetap angkat walau ada istilah hari kecepit nasional. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 5. Dalam era milenium yang serba canggih dan modern ini,
Perubahan dunia terjadi dengan sangat cepat. Perubahan tersebut merambat dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya A. Berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir. B. Berusaha mempelajari buku pengetahuan yang baru. C. Meminta orang tua untuk melengkapi barang-barang elektronik. D. Mempelajari cara pengoperasian komputer. E. Mengikuti perkembangan teknologi dari media massa. Jawaban dengan poin tertinggi di soal nomor 5 adalah yang A. Berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir. Harus segera update dengan situasi yang terbaru. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 6. Anda adalah guru BK pada sebuah sekolah. Pada suatu hari, orang tua anak didik Anda mengatakan bahwa dia tidak sanggup membiayai anaknya untuk kuliah di perguruan tinggi. Padahal anak didik Anda bercita-cita menjadi dokter. Dalam keadaan tersebut, Anda A. Menunda anak didik untuk masuk perguruan tinggi, bekerja sebisanya dan menabung. B. Mencari perguruan tinggi yang biayanya murah. C. Menawar pada orang tua anak didik untuk membiayai sebagian dan mencari bantuan untuk kekurangannya. D. Mencari lembaga yang memberikan beasiswa untuk studi di perguruan tinggi. E. Meminta kepada orang tua anak didik untuk bekerja lebih keras lagi dalam mencari uang. Oke, untuk jawaban opsi tertinggi soal nomor 6 adalah yang D. Mencari lembaga yang memberikan beasiswa untuk studi di perguruan tinggi. Ini adalah rekomendasi yang sangat solutif dari seorang guru BK ya untuk mengatasi anak didiknya tidak melanjut ke perguruan tinggi. Karena guru BK biasanya mempunyai relasi dengan perguruan tinggi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Dalam suatu kepanitiaan di sekolah, tugas yang diberikan kepada saya hasilnya mengecewakan. Meskipun saya sudah berusaha, anggota lain menilai saya tidak mampu bekerja. Menyikapi hal tersebut, maka saya A. Menerima penilaian tersebut. B. Sulit mengakui penilaian tersebut. C. Menyangkal penilaian tersebut. D. Berusaha menerima penilaian tersebut. E. Tersinggung merasa dipermalukan. Jawaban dengan nilai tertinggi untuk soal nomor 7 adalah yang A. Menerima penilaian tersebut. Soal nomor 8. Seorang teman kelompok saya sering sakit sehingga tidak dapat aktif dalam kegiatan kelompok. Sebagai ketua kelompok, saya akan A. Meminta ia mengundurkan diri dari kelompok. B. Memberi tugas yang dia mampu kerjakan. C. Tetap memberinya tugas sebagaimana yang lain. D. Membantu menyelesaikan tugasnya. E. Menunda memberi sampai ia mampu. Sebagai ketua harus adil terhadap anggota-anggotanya. Karena ini faktor sakit, jadi jawaban dengan poin tertinggi di soal nomor 8 adalah yang B. Memberi tugas yang dia mampu kerjakan. Walaupun sakit tetap diberi tugas, tetapi porsinya berbeda dengan anggota yang lain. Itu lebih bijak daripada tidak diberi tugas sama sekali, nanti mungkin akan menimbulkan kecemburuan sosial walaupun mungkin tidak diungkapkan oleh anggota kelompok yang lain. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 9. Ketika hendak pulang kerja, teman satu kantor yang rumahnya dekat dengan kantor ingin membonceng motor saya.
Padahal saya tidak membawa dua helm dan kebetulan kantor terletak di tengah kota. Menyikapi hal tersebut, maka saya akan A. Memboncengkannya dengan was-was, B. Ragu-ragu memenuhi permintaannya, C. Tidak keberatan memenuhi permintaan, D. Menolak permintaan dengan alasan tergesa-gesa, E. Menolak permintaannya karena ingin mematuhi peraturan lalu lintas. Pada soal nomor 9, kita ambil poinnya. Di sini tidak membawa dua helm dan temannya itu ternyata rumahnya dekat dengan kantor. Jadi ketika jalan pun tidak masalah. Nah, kebetulan tidak membawa dua helm. Nah, jawaban dengan poin tertinggi di soal nomor 9 adalah yang E. Menolak permintaannya karena ingin mematuhi peraturan lalu lintas. Karena dia jalan pun tidak masalah. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 10. Saya dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok saya, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya akan A. Mencari penyebar isu dan melawannya, B. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu itu, C. Menerangkan keadaan yang sebenarnya, D. Membiarkan saja isu itu berkembang, E. Menceritakan pada teman dekat. Oke, jawaban dengan poin tertinggi di soal nomor 10 adalah yang C. Menerangkan keadaan yang sebenarnya. Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap kredibilitas pekerja ya. Kalau dalam sebuah instansi pekerja, ini dalam kelompok juga sama. Jadi harus mereka tahu keadaan yang sebenarnya seperti apa. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 11. Ketika saya sedang duduk santai di depan rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet. Kebetulan 100 meter dari situ ada bengkel. Saya akan A. Memanggil petugas bengkel, B. Menanyakan apa yang telah terjadi, C. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel, D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel, E. Melihat apa yang akan dilakukan ibu tersebut. Jawaban dengan poin nilai tertinggi soal 11 adalah yang D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Ini lebih sempurna lagi ya. Jadi karena di situ seorang ibu-ibu, jadi dibawakan. Mungkin kalau pemuda yang kelihatannya badan kekar tidak masalah menunjukkan 100 meter ada bengkel. Tapi ini seorang ibu-ibu akan lebih baik dibawakan sepeda motornya ke bengkel. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 12. Ketika mengerjakan tugas kelompok, pada umumnya teman-teman A. Semua aktif terlibat untuk mencapai hasil yang baik, B. Semua aktif bekerja di awal saja, C. Semua aktif bekerja yang penting selesai, D. Semua bekerja untuk menyelesaikan tugas tersebut, E. Semua bekerja asal mendapatkan uang banyak. Jawaban dengan poin tertinggi soal nomor 12 adalah yang A. Semua aktif terlibat untuk mencapai hasil yang baik. Jadi bekerjanya tidak asal-asalan selesai, tapi dengan capaian hasil yang baik. Soal nomor 13. Ada pepatah mengatakan bahwa hidup adalah sebuah pilihan, sehingga manusia hidup harus berani memilih sesuatu hal. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena mereka A. Menunggu bantuan pihak lain, B. Mundur begitu melihat resikonya, C. Menunda ketika melihat resikonya, D. Bertahan pada cara yang telah berjalan, E. Pikiran bercabang pada usaha lain. Jawaban dengan poin tertinggi
pada soal nomor 13 adalah yang B. Mundur begitu melihat resikonya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Menurut kabar yang saya dengar, bulan depan akan ada pergantian kepala sekolah di tempat saya bekerja. Kepala sekolah baru tersebut sangat disiplin, banyak menuntut jajaran pegawai di bawahnya untuk mengejar target, serta tidak dapat mentolerir kesalahan kerja. Ini bertolak belakang dengan karakter kepala sekolah sekarang. Sebagai calon bawahannya, tindakan saya adalah A. Menggalang dukungan sosial dengan rekan kerja agar kompak menghadapi kepala sekolah yang baru. B. Menerima keberadaan kepala sekolah yang baru dengan menunjukkan perilaku kerja yang sesempurna mungkin. C. Merubah perilaku kerja yang tidak efektif selama ini agar diperlihatkan kepala sekolah yang baru. Agar diperhatikan ya kepala sekolah yang baru. D. Menutupi kesalahan kerja sebelumnya agar tidak diketahui kepala sekolah yang baru. E. Menerima kepala sekolah yang baru sewajarnya dan menyesuaikan gaya kerja jika diperlukan. Jawaban dengan nilai poin tertinggi untuk soal nomor 14 adalah yang B. Menerima keberadaan kepala sekolah yang baru dengan menunjukkan perilaku kerja yang sesempurna mungkin. Sekali lagi, sebagai pekerja dalam sebuah instansi atau dimanapun di perusahaan, sebagai kita harus bisa beradaptasi dengan atasan, dengan teman kerja, dengan situasi lingkungan kerja. Jadi sudah pasti kita harus menerima keberadaan kepala sekolah walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 15. Pernyataan di bawah ini yang paling sesuai dengan diri saya adalah A. Saya tidak akan menyelesaikan tugas lain sebelum satu tugas selesai. B. Saya dapat bekerja lebih optimal jika bersama tim. C. Saya mampu mendayagunakan tim dalam menyelesaikan tugas. D. Saya dapat menyelesaikan tugas dengan baik secara tim maupun individual. E. Saya orang yang mampu menyelesaikan tugas dengan cepat. Jawaban dengan poin tertinggi soal nomor 15 adalah yang D. Saya dapat menyelesaikan tugas dengan baik secara tim maupun individual. Sebagai pekerja, apalagi ASN, ini harus dimiliki oleh setiap pribadi ASN. Bisa bekerja secara tim maupun individual. Ini sesuai dengan kodrati manusia sebagai makhluk monodualis. Kadang sebagai diri pribadi, diri sendiri, kadang juga merupakan manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sangat opsi jawaban yang D.